Shalom. Lemes amat abang kakak semua nih. Shalom. Oke. Saya Sintua Tongari Sianturi. Saya di sini dari panitia HUT ke-64 AKP Sudirman dan juga panitia pembangunan. Ingin sedikit memberikan sosialisasi kepada abang kakak, abang inang semua untuk rangkaian acara HUT kita. Abang kakak, abang inang, rangkaian acara HUT kita akan dimulai nanti di acara hari H di 11 November 2025, tepat genap kita 64 tahun gereja kita berulang tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Jadi abang kakak, abang inang, di tanggal 11 nanti kita akan melaksanakan kebaktian ucapan syukur di hari H ulang tahun gereja kita. Kemudian dilanjutkan dengan ada perjamuan kudus, Marol Nabadiyah. Dan setelah kebaktian kita akan ada perayaan tiup lilin. Dan kita akan merayakan HUT kita ini bersama anak-anak Panti Asuhan Elim yang tadi kita lihat videonya live dari Siantar. Mereka akan join bersama kita dan juga dimeriahkan oleh Lea Simanjuntak ya. Jadi kami turut mengundang semua abang kakak, abang inang untuk datang di acara HUT tanggal 11 masuk jam 6 sore ya. Kemudian diikuti oleh kebaktian di ibadah umum di hari Minggunya tanggal 16 November 2025. Di tanggal 16 itu hanya satu kali kebaktian ya, abang kakak, abang inang. Jadi kebaktian Kla tanggal 16 diteduhkan, kebaktian sore juga diteduhkan. Semua kita berkebaktian di pagi hari 8.30. Karena akan diikuti dengan rangkaian acara perayaan di sini lantai 1 di GSG. Akan ada tortor silua dari kategorial. Kemudian juga akan ada hiburan dari Maxima. Tepuk tangan dong buat. Jadi kita akan hadir di 16, abang kakak bawa ulos semua. Dan silua pribadi nanti kita sampaikan di atas ketika kebaktian, tapi juga ada silua kategorial. Saya mau tanya di sini, adakah yang tidak ikut kategorial, Naposo Bulung atau Ama, Ina? Nanti boleh gabung sama komunitas pendatang ya, tapi tetap kita turut bersyukur untuk memeriahkan acara HUT gereja kita. Nah, tanggal 16 nanti dress code-nya merah. Ini makanya saya pakai jas lumayan bikin sakit mata ya. Ini bukan kampanye PDI Perjuangan nih, tapi buat emphasizing semua abang kakak, nanti kita tanggal 16 dress code-nya warna merah dan bawa Oke, kemudian yang ketiga, kami panitia HUT mengedarkan kupon gerakan Taman Gerejaku. Kalau tahun lalu kita membuat gerakan lantai gerejaku untuk menyelesaikan lantai 3. Tahun ini yang ingin diselesaikan adalah pembangunan Taman Getsemani di belakang nih. Udah ada yang ngintip belum nih? Di belakang nanti boleh ya sambil pulang lihat belakang, lumayan kalau udah mulai kebayang lah tuh. Kalau jadi nanti lumayan instagramable, keren. Taman Getsemani di belakang, kemudian jembatan kasih yang menghubungkan antara konsistori sama lantai 2. Kemudian juga di depan, taman di depan ini sama pagar-pagar. Jadi masih banyak kami dari panitia pembangunan yang harus diselesaikan di tahap terakhir ini. Ini gereja kita ini belum selesai dibangun, jadi masih harus, jangan kendor semangatnya ya. Kami mohon bantuan abang kakak semua jemaat untuk membeli kupon
GTG ini, Gerakan Taman Gerejaku, senilai 200.000. Ada gambar kuponnya nggak? Nggak ada ya. Jadi nanti kupon ini bukan cuman sumbang aja. Di kupon ini nanti akan dipakai, di kakak abang bawa tanggal 16, itu nanti door prize-nya di situ. Gitu. Ya barangkali nanti hadiahnya kan jalan-jalan ke Yerusalem, kita nggak tahu, tapi tidak menyumbang dan gitu ada gunanya nanti buat tanggal 16. Kemudian juga kita ada nanti persiapan melelang ornamen. Apa yang nanti bisa disumbangkan yang berupa ornamen nanti akan menyusul disosialisasikan oleh panitia dana. Kemudian yang terakhir ya, abang kakak semua nanti kan pulang KLA jam-jam 1 ya, perutnya lapar, pasti dong mau makan. Nah kalau boleh hari ini makannya jangan di restoran, beli bazar panitia HUT yang di depan tuh, enak banget tuh di sana. Ada deke, ada mie gomak, ada kue-kue ya, boleh dibeli sana. Oh ya saya lupa, tadi untuk kupon kalau mau beli, karena sini mungkin banyak yang pendatang juga ya, boleh diangkat handphonenya. Handphonenya diangkat deh, dikeluarin. Nggak ada yang mau ngangkat. Dicatat ya, oke. Nomor teleponnya Nyonya Silaban Revi Borumanik 0811 100 917, ada di Warta ya. Kita support lah gereja kita beli kuponnya, kita pesen bazarnya, gereja kita cepat terbangun, nama Tuhan dipermuliakan. Sekian dari saya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Horas. Semua bersuka cita hari ini. Puji Tuhan, amin. Mari saudara-saudaraku, kita tinggalkan dulu semua beban pikiran kita, semua ketakutan kita hadir di sini, kita mau semakin masuk ke dalam hadirat-Nya.
Perbuatan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang pendosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau yang memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat Tuhan boleh tetap berdiri. Kita ingin memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Kasih Tuhan sangat kuat dalam hidup kita. Burung-burung di udara aja dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Amin. Ya. Yuk kita sama-sama sukacita di tempat ini. Boleh tepuk tangan yuk. Sama-sama kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Sapa kanan kirinya, ke depan, ke belakang, katakan Tuhan kita ajaib. Mari kita meninggikan namanya lebih lagi. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama ya, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tak berubah kasih Tuhan, katakan tak berubah kasih-Nya, selalu menambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari menambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman sama-sama katakan Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Mari dikatakan dengan penuh keyakinan, Yesus saja yang berkuasa, sebab Yesus saja. Kita bersepakat di tempat ini akan kedahsyatan Tuhan, menyatakan keajaiban Tuhan sepanjang hidup kita. Sama-sama katakan Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Habis banget. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin, puji nama Tuhan. Jemaat dapat duduk kembali.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-18 setelah Trinitatis ini, yang diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Kita akan membacanya saling bergantian. Saya membaca ayat pertama, jemaat yang berikutnya. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tanpa jemu-jemu. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya itu menolak, namun kemudian dia berkata kepada hadirinnya, "Walaupun mereka tahu akan Allah dan tidak menghormati seseorang. Tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberikan keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang menjadi itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera memberikan keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat-jemaat Tuhan, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang pertama. Mari kita semua memberikannya dengan penuh sukacita. Saja Tuhan, jalan damai
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan dalam ibadah KLA ini, tapi mungkin karena dalam waktu yang sudah rentan lama, gak ada salahnya saya memperkenalkan diri kembali, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya adalah pendeta Lis Pardon Simare-Mare. Saya menikah dengan pendeta juga, pendeta Darman Haloman Samosir, dan kami dikaruniai 3 orang anak yang semuanya sudah pemuda dan pemudi. Yang pertama pemuda laki-laki, dan puji Tuhan dia sudah menyelesaikan perkuliahannya dan saat ini sedang berjuang untuk bisa diterima di salah satu tempat pekerjaannya. Yang kedua laki-laki yang saat ini menjalani pendidikan di kota Jakarta ini dan saat ini ada bersama dengan kita beribadah bersama. Dan yang bungsu perempuan juga sudah semester 1 mengikuti perkuliahan juga di kota Jakarta ini. Jadi demikian sungguh luar biasanya Tuhan memberkati keluarga kami, dan saya sendiri saat ini melayani sebagai salah satu dari 3 orang pendeta fungsional dari Amang Pendeta Martunas Manulang yang pernah menjadi pendeta di gereja kita ini, melayani di gereja kami. Saya melayani di gereja HKBP Tebet. Jadi kalau kita berjalan-jalan atau menikmati santap siang atau santap sore bersama di seputaran TIS, nah bolehlah singgah ke tempat kami. Karena kebetulan tempat tinggal kami berdekatan dengan TIS itu, atau ya, jadi senang bertemu dengan kita dalam ibadah kebaktian liturgi alternatif ini. Sekali lagi saya menyampaikan shalom bagi kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ada pertanyaan bagi kita, manusia
mengandalkan apa selalu dalam hidupnya? Tentu beraneka ragam jawaban kita. Ada yang bersandar, ada yang selalu mengandalkan uang, ada yang selalu mengandalkan kepintaran, kepandaian, atau mungkin ada yang mengatakan bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi secara umum kelihatannya dalam realitanya yang utama uang, kepandaian ini sering yang diandalkan dalam hidup manusia. Mengapa? Karena dengan uang seseorang merasa hidupnya bisa lebih terjamin. Karena dia berpikiran bahwa segala sesuatu bisa diukur dengan uang. Lalu dengan kepandaian, seseorang bisa lebih yakin dan lebih pasti dalam menjalani hidupnya. Saya pandai, saya pintar. Walaupun terkadang kepandaiannya ini, kepintarannya ini boleh ya dia pakai juga untuk berbagai hal-hal yang tidak halal contohnya. Jadi dia merasa bahwa dia bisa lebih yakin, lebih pasti dalam menjalani hidupnya ketika dia mengandalkan kepintarannya, kepandaiannya. Dan menjadi pertanyaan, seberapa banyakkah dari kita yang mengandalkan Tuhan? Apakah kita seluruhnya yang hadir di sini mengandalkan Tuhan? Atau bahkan kita setengah-setengah mengandalkan Tuhan? Kita terkadang lebih banyaknya mengandalkan uang, mengandalkan kepandaian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup Yakub. Kita tahu Yakub ini dia adalah apa? Seorang yang licik. Bahkan dia memakai kepandaiannya, kepintarannya untuk mendapatkan berkat dari orang tuanya, untuk mendapatkan hak yang lebih istimewa dari orang tuanya. Tetapi kita melihat bahwa Yakub mengalami suatu pengalaman yang membawa perubahan dalam hidupnya. Ketika suatu malam dia berjumpa dengan Allah yang benar-benar membawa suatu transformasi, perubahan dengan cara yang unik, yaitu pergulatan sepanjang malam yang dialami oleh Yakub dengan tanda kutip seorang laki-laki, katanya ya, seorang laki-laki. Dan memang dalam pergulatan itu Yakub begitu kuat sampai malaikat atau bentuk rupa laki-laki itu ya mengubah teknik bagaimana supaya Yakub ini kalah, ya kan begitu ya. Akhirnya dia apa? Ya, melihat sisi kelemahan daripada Yakub. Apa itu? Yaitu dari bagian kakinya. Bagian kakinya, sendi, pangkal sendinya, dan dia terpelecok. Itulah setelah malaikat itu mengetahui kelemahannya, akhirnya Yakub pun menyerah. Walaupun dalam pergulatan itu terlihat betapa gigihnya Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa lewat pergulatan itu Tuhan benar-benar merubah hidup Yakub dari manusia lama menjadi manusia baru. Pribadi Yakub yang sangat licik, sering menipu saudaranya, bahkan orang tuanya, sering bersandar pada kekuatannya sendiri, sering bersandar kepada kepintarannya. Tetapi kita lihat betapa pertemuan Yakub dengan Allah melalui seorang laki-laki yang bergulat sepanjang malam hari kepadanya, membawa suatu perubahan yang sungguh luar biasa kepada Yakub.
Dia berjuang mati-matian sampai dia menerima berkat dari Tuhan. Dia tidak mau mundur, dia tidak mau pulang, dia tidak mau pergi. Dia sungguh-sungguh karena dia mengalami suatu perubahan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Karena itu jemaat yang terkasih, melalui peristiwa dalam firman ini ada 3 hal yang diajarkan kepada kita. Hal yang pertama adalah Yakub bertemu kepada Tuhan saat dia sendiri. Karena apa? Karena selama ini kalau kita lihat, kita baca sebelum-sebelumnya, dia selalu bersama-sama, ya bukan? Dia bersama-sama dengan kita lihat ada anaknya 11, ada istrinya, ya, dia selalu bersama. Tapi kita lihat Yakub bertemu Tuhan saat dia sendiri. Dan di saat itu dia mengenal Tuhan secara pribadi, secara sungguh-sungguh dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam kesendiriannya. Karena itu, apa yang mau disampaikan lewat hal ini? Demikian juga bila Tuhan mengizinkan kita suatu ketika kita hidup sendiri, itu tandanya ada rencana Tuhan yang baik buat kita, agar kita lebih dekat lagi dengannya secara pribadi. Jadi ini juga mau memberikan pesan kepada kita, ternyata kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu mari kita baca Amsal 3 ayat 5-6. Apa yang dikatakan di sana? Ini yang mau dikatakan dalam yang pertama ini. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang pertama. Jadi kita dalam hidup ini, meskipun kita memiliki uang, meskipun kita memiliki kepandaian, itu semua akan berakhir. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Tadi lagu kita, Yesus ajaib, Allah ajaib, begitu ajaib dalam kehidupan kita. Betapa dia tidak ajaib? Dia telah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia, tidak ada bedanya. Itu sebabnya tidak usah merasa malu, tidak usah merasa kurang pede ya, tidak usah merasa MC ketika apa? Ketika dia tidak seganteng dengan yang lainnya, ketika dia tidak secantik dengan yang lainnya, ketika wajahnya banyak ditumbuhi oleh jerawat-jerawat, tidak usah merasa malu. Kita ini gambar dan rupa Allah, ya. Kita ini adalah gambaran rupa, kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Dan tidak perlu kita sombong. Allah itu ajaib, Allah itu baik kepada saya. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa terlepas dari Tuhan Allah. Dan kita percaya di saat kesendirian kita, karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini bisa saja menjauh dari kita. Semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Tapi hanya satu, Allah kita yang kekal, Allah kita yang adalah Alfa dan Omega. Karena itu percayakan hidupmu segalanya kepada Tuhan, dan akuilah dia seluruhnya dalam hidupmu. Andaliman katanya. Apa itu andaliman? Ya langsung kita kepikiran, wah inang pendeta nih buat jadi lapar. Karena biasanya andaliman itu satu bumbu yang membuat resep masakan Batak.
pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Saat ini saya mau bertanya, adakah dari antara kita yang tidak memiliki pergumulan? Ada? Jangan malu. Saya tidak punya pergumulan Inang karena saya baik-baik aja, katanya gitu kan. Saya happy ending saja. Saya happy enjoy saja Inang dalam hidup saya. Tidak ada manusia yang tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Saat ini kalau saya lihat wajah-wajah kita nih, ada ya mungkin saja ada kemarin yang baru diputuskan oleh pasangannya. Kemarin kan malam minggu tuh biasanya momen malam minggu itu ya ada, tidak ada. Berarti saat ini tidak ada yang remuk hatinya ya, tidak ada. Karena ini banyak kan generasi muda. Atau ada kemarin yang mengalami situasi yang digantung dia, ya, di PHP-in katanya. Ada nggak ya mengalami? Oh mudah-mudahan Pak, udah Nang, nggak usah buka kartu Nang katanya itu hari itu ya. Ada yang di PHP-in tadi kemarin malam, tidak ada ya, iya. Tapi atau ada tadi malam yang mengalami enjoy weekend, ya. Sungguh ini me time-nya kita Inang, sungguh luar biasa tuh sampai ya memang begitu indah katanya kan gitu. Tapi apakah ketika kita menghadapi pergumulan, beban berat dalam hidup kita, gagal dalam bercinta, ya jangan sampai ya cinta ditolak, dukun bertindak, jangan sampai itu dong, ya kan gitu ya. Tapi apa? Ketika cinta ditolak, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Nah itu. Karena apa? Karena sekarang ini banyak hal yang merupakan pergumulan hidup kita. Banyak hal yang merupakan pergumulan kita, ya banyak hal. Tapi di sini mau disampaikan bahwa ketika Tuhan izinkan pergumulan dalam hidupmu, jangan kamu merasa bahwa itu menghancurkan hidupmu. Tapi pergumulan, beban berat hidup kita justru memberikan suatu pembentukan karakter yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Semakin menempah iman kita, apakah kita kuat bertahan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak jauh dari kita, tapi Tuhan itu sedang dekat dengan kita, ya. Sebagaimana Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di saat aku lemah, Dia memberikan kekuatan kepadaku. Inilah ya, bisa saja saat ini kita ada yang menghadapi pergumulan dalam mencari pekerjaan, atau pergumulan saat-saat kita akan menyelesaikan pendidikan kita, atau pergumulan saat kita akan ya selalu dituntut oleh orang tua kapan menikah, kapan pesta, kapan ada pasangannya, ya banyak ya. Atau mungkin kita saat ini dituntut oleh atasan kita untuk lebih baik lagi bekerja, atau saat ini kita dituntut oleh orang tua kita untuk lebih bersemangat lagi bekerjanya. Jangan malas-malasan, ayo katanya. Atau juga saat ini kita dituntut untuk lebih bersemangat melayani Tuhan dalam hidup kita. Banyak. Atau bisa saja dari kita saat ini menghadapi pergumulan sakit hatinya, sakit dalam tubuhnya. Nah ini, atau bahkan sakit pikirannya. Ya, dia berpikir sampai ke Z, padahal Tuhan mau dia berpikir sampai A saja dulu, kan begitu. Tapi seringkali kita manusia A yang terjadi, kita sampai berpikir sampai sudah ke Z. Tapi disinilah rancanganmu bukan rancanganku, ya. Rancanganmu bukan rancanganku. Kita harus benar-benar berpikir bahwa Tuhan itu ketika mengizinkan kita menghadapi pergumulan, Dia ingin menyatakan bahwa Dia sedang dekat dengan kita, dan Dia ingin membentuk karakter kita, lebih mengasah iman kita agar semakin kuat dan semakin kuat. Yang ketiga, ketika Yakub mengalami pergumulan dengan atau mengalami pergulatan pertemuan dengan Tuhan, dia mengakui kesalahan dan dosanya, dan dia merasakan Tuhan memulihkan hidupnya. Jemaat yang terkasih, apakah kita pernah datang
kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa kita. Dan ketika kita menyesali dosa kita, kita merasakan bahwa Tuhan memulihkan hidup kita. Pernahkah? Tapi memang ini sifat manusia memang sulit untuk mengaku dosanya. Kenapa? Ini sudah dibuktikan pada masa manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita lihat ketika Allah mengatakan, "Hai Adam, kenapa engkau memakan buah yang di taman pohon itu?" Apa jawaban Adam? Si Hawa yang memberikan itu, Tuhan. Kan begitu? Apakah Adam mengatakan, "Ya Tuhan, aku bersalah"? Apakah si Adam mengatakan? Tidak. Dia mengatakan, "Hawa yang memberikan itu, Tuhan. Loh, untuk ku makan." Lalu si Hawa ditanya, "Hawa, kenapa kau berikan kepada suamimu, si Adam, buah itu?" "Ya dia yang mau kok, Tuhan." Kan gitu ya. Dia yang mau kok. Ya udah, ya saya berikan, katanya. Lalu dan juga apa dikatakan si Hawa? Lagi pula iblis itu yang mengatakan, "Makanlah," katanya. Ya sudah, saya berikan. Oh, iblis. Lalu Tuhan menanyakan ular, yaitu iblis yang dalam bentuk ya ular ya. Lalu apa? "Ular, kenapa kau berikan kepada Hawa?" Ya memang Hawa itu sudah melihat buah itu. Lalu ya saya pikir dia menginginkan buah itu. Ya saya tawarkan, ya dia mau, kan begitu. Dari manusia pertama memang sudah kelihatan bahwa manusia itu tidak langsung menyadari kekurangan kesalahannya, tapi saling menyalahkan orang lain, tidak melihat dirinya. Tapi disinilah kita melihat bagaimana perubahan dalam diri Yakub. Dia langsung mengakui, dia langsung menyesali dosanya dan mengakui kesalahannya. Karena apa? Karena dia berjuang agar sampai Tuhan memberkati dia. Kan itu ya. Ketika dia berjuang, Tuhan memberikan berkat kepadanya. Lalu dia menamai tempat itu dengan Peniel, ya. Dia menamai tempat itu Peniel ketika dia bertemu dengan wajah Allah yang memberikan perubahan dan pemulihan dalam kehidupannya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata kisah Yakub ini mau menyatakan bahwa Allah sungguh luar biasa. Allah itu penuh kasih dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada suatu cerita. Jadi kebetulan di musim dingin ada pasangan suami istri yang tua sedang bersantap sore di rumahnya. Nah, mereka heran karena ada 3 pria tua sedang duduk di teras rumahnya. Lalu mereka suami istri yang tua ini saling bertanya satu dengan yang lain, "Itu siapa ya? Kenal enggak?" "Oh enggak," katanya ya. Lalu dengan sigapnya istrinya lalu keluar dan bertanya, "Mohon maaf, saya mau bertanya siapa gerangan Bapak masing-masing dan dengan tujuan apa boleh duduk di rumah, di teras rumah kami?" Lalu si pria tua pertama mengatakan, "Oh, saya adalah kekayaan," katanya, "perkenalkan." Lalu yang kedua, "Saya adalah kehormatan." Ya, yang ketiga, "Saya adalah kasih," katanya. Lalu si istri ini masuk, dia sampaikan itu kepada suaminya. Lalu suaminya mengatakan, "Oh kalau begitu, ya sudahlah mereka masuk. Ada kekayaan, kehormatan, kasih. Wah lengkap semua nih rumah kita kalau mereka masuk," kata suaminya. Lalu si istrinya pun keluar menyampaikan, "Mari saya mempersilakan untuk bapak-bapak masuk semua ke dalam rumah kami menikmati santap sore." Tapi apa? Mereka satu persatu mengatakan, "Kami tidak boleh masuk satu persatu. Kami tidak boleh masuk secara bersamaan. Kami harus masuk satu persatu," katanya. Lalu si ibu pun bingung, dia masuk ke dalam. Gimana itu? Mereka tidak boleh masuk bersamaan. Kenapa? Ya gak tahu, katanya mereka boleh masuk satu persatu. Nah, suaminya mengatakan, "Gini aja deh, suruh aja kekayaan. Kalau saya pilih kekayaan, biar kita kaya nih di hari tua kita." Katanya suaminya. Lalu si istri mengatakan, "Tidaklah, kehormatanlah. Biar ketika nanti kita mati kita terhormat," katanya begitu. Bagaimana ini? Mereka berdebat. Akhirnya suaminya pun mengatakan begini, "Begini saja, saya serahkan apapun keputusanmu, itu sudah yang terbaik kepada suami," kata suaminya kepada kita. Lalu
dengan penuh pergumulan di dalam imannya, dalam doanya, istrinya pun keluar. Lalu dia mengatakan begini, bapak-bapak yang baik, dia sudah berkomunikasi kepada suami, saudara suami. Jadi pilihan kami adalah kasih, katanya begitu, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Ketika si istri memilih kasih, bertiga mereka masuk bersamaan. Lalu si istri pun bingung, lah tadi katanya tidak bisa masuk bersamaan, kok satu-satu? Kok bisa bersamaan? Tadi katanya hanya bisa satu-satu. Lalu kasih mengatakan, ya, pilihan ibu pilihan yang tepat. Karena apa? Di mana ada kasih, kekayaan dan kehormatan itu pasti sudah berada di dalamnya. Karena Allah itu adalah kasih yang penuh dengan kekayaan dan penuh kehormatan di dalam orang yang memanggil Dia, orang yang mengakui Dia. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah yang kita rasakan lewat pengalaman perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Dia bisa mengalami transformasi dalam hidupnya. Itu semua karena Allah masih mengasihi dia. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan dalam kita, dalam ibadah ini, apakah kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita? Dan itu kita akui karena kasih Tuhan? Pasti kita mau mengakui itu ya. Pasti kita mau merasakan perubahan dalam hidup kita, terutama dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah goyah akan imanmu. Ya, karena Allah Bapa kita itu adalah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara hidup kita, yang sungguh-sungguh menyatakan kasihnya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Bahkan dia rela memberikan anaknya satu-satunya untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu jangan pernah andalkan dirimu, jangan pernah andalkan kekuatanmu, tapi senantiasa andalkan Tuhan dalam kehidupan. Marilah selalu melihat wajah Allah dalam hidup kita. Jangan setiap malam hanya wajah. Ya, siapa biasanya wajah yang kita renungkan setiap malam? Ya, wajah orang tua lah Inang, ya pasti ya. Tapi ada yang bilang, ya wajah pacar saya Inang, biar saya bisa lelap tidur, katanya gitu kan. Tapi pernahkah kita membayangkan wajah Tuhan ketika kita akan tidur? Pernahkah kita membayangkan wajah Tuhan ketika kita sudah bangun tidur? Coba sekarang, apa kalau di zaman sekarang ini, apa yang paling kita resahkan? Apakah baterai handphone yang lemah atau iman yang lemah? Yang mana yang kita resahkan di zaman sekarang ini? Baterai handphone yang lemah. Ya bukan? Bukan iman yang lemah. Ya. Kalau dilihat baterainya sudah 15%. Wah, mana? Ada Type-C enggak? Ada. Tapi kalau iman yang lemah, apa yang dicarinya? Tidak ada. Pergumulan yang terberat saat ini, baterai handphone yang lemah. Karena apa? Segala sesuatu hidupnya diatur oleh handphone itu. Nah itu kan. Pernahkah kita ketika kita bangun tidur kita cari Tuhan? Atau malah ketika kita bangun tidur kita cari HP, lalu kita scroll semua. Apa? Ya, chattingan apa yang terbaru saat ini? Ya, apa yang lagi viral saat ini? Nah inilah ya, mengapa kita disegarkan oleh firman Tuhan? Mari carilah wajah Allah dalam hidupmu. Bertemulah dengan wajah Tuhan di setiap waktu hidupmu. Akuilah dia dalam segala aspek hidupmu. Ketika kamu dalam pergumulan juga, andalkan Tuhan. Berikan peluang untuk Tuhan menyelesaikan setiap persoalan hidupmu. Jangan pernah bersandar pada kekuatanmu sendiri. Karena kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu mari kita tutup ibadah ini. Mari kita bernyanyi. Ada suatu lagu yang bisa membawa kita kepada perenungan bagaimana sungguh indah ketika kita senantiasa merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua pasti sudah tahu lagu ini ya.
sungguh indah ketika kita benar-benar merasakan bahwa hanya di dalam Tuhan kita melihat begitu banyak kebaikan, begitu banyak pertolongan, begitu banyak kasih-Nya yang senantiasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami boleh disapa oleh firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang memberikan perubahan transformasi dalam kehidupan Yakub ya Tuhan. Demikian juga firman-Mu pada saat ini mampu mengubahkan hidup kami mengarah ke lebih baik lagi. Sehingga kami mampu Tuhan hanya mengandalkan Engkau saja dalam setiap apapun yang kami hadapi. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami tidak gampang menyerah, tapi kami selalu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Melihat begitu sungguh indah ketika Engkau ada. Engkau selalu Tuhan menyatakan kasih kebaikan-Mu. Kasih-Mu luar biasa dan tidak terbatas oleh apapun di sepanjang perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami yang berada di tempat ini datang ke hadapan-Mu. Tuhan menyerahkan setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan kami ya Tuhan. Apapun ya Tuhan rencana, cita-cita, harapan kami. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang senantiasa memberikan kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami Tuhan menghadapi pergumulan sakit penyakit, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan kami. Ketika kami menghadapi beban berat melalui hubungan kami dengan sesama kami, Engkau yang memulihkan ya Tuhan dengan kasih-Mu. Ketika kami menghadapi pergumulan di dalam pendidikan, Engkau Tuhan selalu memberikan hikmat, bijaksana dan semangat kepada kami. Ketika kami menghadapi pergumulan mencari pekerjaan, Kau Tuhan menyatakan pekerjaan yang layak kepada kami. Ketika kami Tuhan menghadapi pergumulan, yaitu tentang mencari pasangan hidup, Kau nyatakan pasangan hidup yang seiman Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, Kau Tuhan yang memulihkan, Kau yang bekerja, dan kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami melihat begitu besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Sehingga Kau berikan kesempatan untuk boleh menjalani hidup ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kami Tuhan boleh melihat dan menyaksikan firman-Mu melalui kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami yang mengasihi sesama kami seperti diri kami. Dan kami mengasihi Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah juga Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, Koinonia, Diakonia, Marturia, dengan Tuhan selalu memberikan sehati sepikir kepada seluruh jemaat yang dilayani oleh majelis jemaat dan para pendeta. Demikian juga Tuhan berkati rencana pelaksanaan perayaan hari ulang tahun gereja-Mu ini Tuhan pada masa-masa mendatang. Biarlah setiap persiapan perencanaan melalui panitia yang sudah dibentuk semuanya Engkau berkati sehingga nantinya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, hidup kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ketika kami berdoa, kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Engkau nyatakan dalam kehidupan orang yang setia mengikuti Engkau. Bapa di surga, kuduskan kami dari setiap dosa, kekurangan, ketidaksempurnaan kami, sehingga kami Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Inang atas firman yang telah diberikan pada siang hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum menerima amplop. Adakah? Boleh angkat tangan, nanti bisa dibantu sama teman-teman asyir kita. Ini kanan saya ada gak yang belum dapat amplop? Udah dapat semua di kiri saya. Oh, di depan boleh dibantu, di depan ada. Baik. Berikan yang terbaik, berikan dengan penuh syukur akan kasih Tuhan pada kita. Mari berberi dengan sukacita.
nama Tuhan. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua di tempat ini. Ya, sebelum kita menutup ibadah pada siang ini, saya ingin menginformasikan bahwa teman-teman yang tadi menyambut kita di depan lalu mengarahkan kita semua di tempat duduk ini, teman-teman usher atau hospitality yang di depan ada mungkin ya, teman-teman masih ingin mengundang bagi abang, kakak, amang, inang, semua umur, tidak ini ya, harus batas umur tidak ada, untuk sama-sama melayani, sama-sama bersekutu di tempat ini di ibadah kebaktian liturgi alternatif maupun ibadah pagi dan juga sore, untuk sama-sama melayani sebagai usher di hospitality. Bagi amang, inang dan teman-teman semua yang mungkin terpanggil hatinya untuk melayani bersama, dapat menghubungi kakak-kakak yang di kanan di kiri saya, yang di depan ya. Jangan malu-malu, sama-sama bersekutu di tempat ini. Dan saya ingin menyapa juga ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangan yang paling tinggi untuk kami dapat sambut. Oh, di belakang kanan saya, abang. Oke, selamat datang. Di kiri saya ada mungkin, di depan, belakang, boleh angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Baik, selamat datang yang tadi udah angkat tangan di belakang. Bertemu lagi ya di ibadah minggu depan. Baik, jemaat Tuhan, saya ingin mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Allah adalah kasih yang penuh kehormatan kepada orang yang memanggil dan mengakui Dia. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dan goyah akan iman kita. Terus perkuat, terus perkaya asah iman kita. Dan jangan mengandalkan akal dan pemahaman diri kita sendiri, tetapi menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan mengakuinya dalam setiap tindakan, agar Ia menuntun hidup kita dengan penuh keajaiban. Amin. Mari kita agungkan namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
jemaat dapat berdoa sejenak. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di kebaktian liturgi alternatif minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus saja. Yesus saja yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus saja. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.